Halo, selamat siang teman-teman. Selamat bergabung untuk teman-teman traveler dimanapun berada dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Nah, menjelang Hari kemerdekaan kita yang akan jatuh sebentar lagi ya. Nah, Wisata Kreatif Jakarta mengadakan rangkaian tur napak tilas kemerdekaan. Nah, kita ada walking tour dan juga tur virtual. Selamat bergabung buat teman-teman nih. Ada Fatih, ada Rina, ada siapa lagi ya? Masih banyak ya. Oke. Nah, selama 15 menit ke depan saya akan memandu teman-teman nih untuk melihat suatu tempat yang sangat penting dan juga berkaitan dengan peristiwa pembacaan naskah proklamasi ya teman-teman. Nah, saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani sama Mas Aziz. Iya betul. Halo, salam sapa dulu Mas. Halo. Ya, Mas Aziz ini Iya. adalah pemandu ya. Iya pemandu wisata. Pemandu wisata di UPK Monas UPK sebenarnya. Monas. Jadi Karena satu kesatuan dengan Tugu Proklamasi dan menyangkut juga dengan Tugu Proklamasi dan Monas, saya ditugaskan di dua tempat. Oke ya, jadi Tugu Proklamasi ini bagian dari UPK Monas Betul. ya Mas ya? Oke, kita mulai yuk teman-teman. Oke, saya kasih unjuk dulu ya. Halo, selamat bergabung teman-teman dimanapun yang sedang menyimak. Ini suasananya Monumen Tugu Proklamasi ya teman-teman, yang dulu dikenal sebagai Pegangsaan 56, tempat dibacakannya naskah proklamasi. Nah, ini dari ujungnya. Oke, kita akan lihat-lihat. Nah, ini kawasannya memang di kawasan Pegangsaan, patokannya dekat Metropol ya Mas ya. Benar ya, dekat Metropol kalau suka nonton ke bioskop ya. Ini tamannya luas sekali. Boleh tahu Mas, sekarang ada berapa luasnya taman ini? Ini kurang lebih 3 hektar. 3 hektar. Betul, Oke. 3 hektar. 3 hektar. Oke, kita sekarang jalan yuk, kita Yuk, lihat kita bagaimana sejarahnya tempat ini, Mas. Oke, jadi kita ke tengah dulu. Ke tengah dulu. Karena Oke. kita mulai nanti lewat Oke, dari oke. situ dulu. Iya, iya. Oke. Oke, ini adalah Tugu Proklamasi, di mana ini tempat pembacaan naskah proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya. Tempatnya di mana waktu itu titik pas dibacakan? Di sini. Ini tempat pijakan Bung Karno. Oh, tempat pijakannya di Iya, situ ya, di betul. situ. Nanti kita Ini akan rumahnya. mendekat ke Oke. sana ya. Jadi rumahnya tuh di situ ya. Ya, jadi saya flashback dulu. Iya. Jadi ada beberapa hari penting dalam kemerdekaan Indonesia. Mm-mm. Ada tanggal 15, 16, 17, sekaligus tanggal 18 Agustus tahun 45. Tanggal 15 Agustus itu Jepang dinyatakan menyerah oleh sekutu. Kenapa? Karena ada bom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus. Dan tanggal 15 Agustusnya Jepang dinyatakan menyerah. Terjadilah kekosongan kekuasaan pada saat itu. Maka tanggal 16 Agustusnya Bung Karno menulis naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol. Ya, ditulis dengan 2 coretan kesalahan. Seperti itu. Tanggal 17 Agustusnya hari Jumat jam 10 pagi, kurang lebih jam 10 siang, di bulan Ramadan, Bung Karno membacakan naskah proklamasi di tempat yang ini. Di tempat ini. Di Ya. halaman rumah Bung Karno. Rumahnya udah nggak ada ya, Rumahnya Mas udah ya? nggak ada. Oke. Tahun 60 rumahnya dibongkar. Oke, rumahnya dibongkar. Rumahnya Nah, dibongkar. nah ini dan saya kebetulan ada fotonya nih, boleh tolong pegangin Mas. Yang mana? Nah ini nih pegangin. Nah, Iya. ya. Dia nih teman-teman ya. Betul. Ini rumahnya dulu ya, lagi masih ada ya wujudnya ya. Pernah ditinggali Bung Karno juga Iya. ya, sempat ya. Betul, Bung Karno ditinggalkan oleh Bung Karno mulai dari tahun 42 sampai 46. Oke, nah ini pas pembacaannya ya di Iya, sini itu ya. pembacaan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Ini nomor namanya 50. Jalan Pegangsaan Timur ya. Iya. Ini di halaman rumah ya Mas. Iya, betul. Halaman rumah dan ini di depannya lagi di penaikan bendera ya untuk Iya. pertama kali. Jadi kalau mau lebih jelasnya lihat dioramanya ada di Monas. Oh iya dioramanya ada di Dioramanya Monas. ada di Monas, Oke, oke. menceritakan tentang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Dan Oke, ada oke. suara Bung Karno pada saat membacakan naskah proklamasinya juga. Oke, kita jalan lagi Mas sambil jalan. Oke, jadi Kita ke Tugu Ibu ya. Ibu-ibu. Tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Oke. Jadi Ikatan Ibu Jakarta membangun tugu ini sebagai peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia, Ya, ya, oke. yang diresmikan oleh Sultan Syahrir kala itu. Oke, baik-baik. Nah, ya sebagai informasi juga teman-teman, ini tamannya luas sekali ya. Kalau kita main-main ke sini bebas ya Mas ya tiap hari ya. Betul. Tidak ada tiket Hari ya? Senin tutup. Oh, hari Senin tutup ya. Jadi sama Kayak Monas ya? Sama kayak Monas. Tapi tidak ada tiket kan Nggak. kalau masuk sini Dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. sampai jam 4 sore. Nah, Jam 4 biasanya sore. kalau mau menjelang proklamasi kayak gini banyak yang pakai rombongan-rombongan gitu Betul. datangnya. Di sini juga ada kegiatan nanti pada tanggal 17-nya itu, kalau nggak salah yang saya terima infonya ada dari keluarga Bung Karno akan
mengadakan apa namanya kayak suatu pengajian gitu. Pengajian di sini. Nah, dan kemudian nanti ada napak tilas juga Oh, napak sebelum tilas ya. tanggal 17 Agustus. Tapi Tanggal saya 16. kurang tahu tanggal Oh, iya. berapa. Oke, Kegiatannya itu meliputi Museum Juang, Tugu Proklamasi sampai ke Sampai ke Rengas sini. Dengklok. Oh, sampai Rengas Dengklok itu Betul. biasanya rutin ya setiap menjelang proklamasi. Tapi yang saya tahu di sini biasanya kalau pas 17 Agustus ada upacara para veteran ya, Mas ya? Iya. Iya, oke. Oke, kita nanti sebelum kita ke tempat yang ini paling terakhir, ini kita lihat dulu nih. Ya, ini tuh. Ini apa Tugu? Ini apa hubung Tugu apa Ibu. cerita apa, Ya, Mas? jadi untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Oke. Oh, ini dibangunnya setelah Indonesia Iya, merdeka, ya peringatan 1 tahunnya ya. 1 tahunnya dan dibangun waktu itu pas ketika siapa? Perdana Menteri Syahrir ya? Iya, betul. Oke. Jadi Pak Sultan Syahrir dia meresmikannya. Oke. Sekarang ada spot apa lagi Mas Ini, di sini? Kita Oke. kita ke sini. Jadi Oke. kita mulai per tahun ini. Iya, oke. Tapi kan kalau monumennya ini sendiri yang ini baru ya, Mas ya? Ya, ini tahun 80 dibuat. Tahun 80 berarti di zamannya Pak Soeharto Pak ya? Soeharto, betul. Oke, mungkin Jadi, bisa Ada apa namanya? Ini namanya Tugu bukan Tugu Peringatan, apa namanya? Tugu Pahlawan Proklamator. Oke. Gitu. Jadi ada Bung Karno dan Bung Hatta. Ini Oke. tingginya 4,6. 4,6 ini perunggu ya, Mas? Iya, yang ini 4,3 4,3 gitu. ya. Kalau yang Oke. di Jadi Bung Karno lebih tinggi nih patungnya ya? Iya, 1 2 3 ini ada Oke. 17 di belakangnya. Oke. Terus tingginya 8 meter. Oh, jadi yang di belakang itu yang putih-putih itu yang pilar-pilar ada 17 ya, melambangkan 1, 2, 3, 17 Agustus ya. betul. Terus yang di atas tuh, yang di bawah tuh 5 ada artinya nggak Mas yang 5 ini? Yang ini enggak? Yang pilar 5. Yang ini enggak? Oh, jadi hanya 17 aja ya, pilar Yang ini, 17 itu. Naskah proklamasinya ini, Uh-uh. tulisannya ini beratnya 600 kilo. Wow, 600 kilo. Kilo nih. Senimannya siapa Mas? Seniman ini? Senimannya saya belum baca banyak lagi. Uh-uh. Kalau untuk yang membuatnya, Mm-mm. nanti mungkin ada waktu saya kasih tahu lagi. Oh iya iya, oke. Nah ini kita lihat ya teman-teman, mungkin yang sering lihat naskah proklamasi ya, tahunnya hari tuh di situ kan tanggalnya 17 hari 17 bulan 8 tahun 05 Kenapa itu ya, ada tahun 05 05? Karena waktu Iya. itu masih menggunakan tanggalan Jepang. tanggalan Jepang. Jadi bukan tahun 45 ya, Setara tahun 45. tahun 45 ya, tapi tahun Kalau misal- Jepang lah ya. Karena kita dijajah oleh Jepang. Kalau misalkan dijajah oleh Arab itu mungkin tanggalan Hijriah. Tanggal di Hijriah benar-benar ya. Oke. Nah, terus ini kayak ada buat tempat air mancur, Mas. Emang ada air mancur ya? Ini ada hiasannya lagi, ada air mancurnya lagi, ada Oke. kolamnya. Jadi sekarang udah nggak berfungsi ya Iya. air mancurnya. Jadi ini tadi berapa beratnya patungnya? Yang ini Tingginya? tingginya 4,6 meter. 4,6. 4,3 meter. 4,3. Oke. Oke, ini dia suasananya ya teman-teman ya. Jadi nanti ya kalau mau datang jogging juga pagi bisa enak. ya. Oke. Terus apa lagi Mas? Spot apa lagi yang kira-kira bisa dilihat? Yang ini terakhir, ini tempat pijakan Bung Karno pada saat membacakan naskah proklamasi, tingginya 17 meter. Oh, ini pas pijakannya ya? Pijakannya Di ya. atasnya ini ada petir ya. Oh. Nah, jadi itu simbol apa namanya, di siang hari tengah hari bolong tiba-tiba merdeka gitu. Oh iya ya. Bagaikan petir yang menyambar di tengah hari bolong, karena Oh, kebanyakan orang tuh ini nggak mungkin Indonesia akan merdeka. bener Nggak ya. mungkin. Tapi Heeh. dikagetkan dengan proklamasi kemerdekaan, dilambangkan sebagai petir yang menyambar di siang hari bolong. Ya, tapi waktu itu peristiwa pembacaan proklamasinya sendiri jam berapa Jam 10 aslinya? pagi. Oh, jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan hari Jumat, dan waktu itu di sini posisinya ya, teman-teman ya. Pijakan ini. Pijakannya di sini, dan juga baru di depannya ini setelah pembacaan proklamasi digerek bendera ya. Betul. Oke, Mas, kalau boleh tahu Mas, kenapa rumahnya itu akhirnya rumahnya Soekarno yang di sini tempat proklamasi malah dirubuhkan? Dirubuhkan. Ya, banyak juga yang nanya-nanya kenapa dirubuhkan, dan nggak ada juga alasannya gitu. Tapi yang saya pelajari dari senior-senior, dari berbagai narasumber, Bung Karno yang inisiatif untuk membongkar. Emang perintahnya dari Soekarno Iya, betul. malah ya, Perintah rada. Bung Karno. Sebenarnya rada disayangkan ya, Dibantu. sekali lagi ya. Nih teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Kelihatan nggak? Ya, Jelas ya, kayak ini ini. suasananya ya. Suasana pembacaannya ya, yang tempatnya di sini nih. Betul. Nah, terus juga ini rumah. Bukan yang ini ya. Oh ya, kalau yang di sebelahnya Ini tuh mah Pempek Pempek. Megaria. Nah, ini rumah Bung Oke, Karno. nah ini rumahnya ya, rumahnya Ya, di yang dulu sempat sampingnya ada Bung ditempati Hatta. sama Inggit juga ya. Iya. Sama Ini Inggit. kalau nggak salah Sama Inggit juga, sama Fatma. Fatmawati juga ya. Jadi Nah, ini- sebelum rumahnya ini ditempati oleh Bung Karno, ditempati oleh pejabat sekaligus pengacara dari Belanda.
Oh gitu. Gitu. Dia ditinggalkan kurang lebih tahun 31. 31 Namanya Baron van Asbeck. nih rumahnya. Terus Iya. kan sempat dipegang sama orang Arab juga katanya, Pak Yusuf Martak ya. Mm-mm. Ya nih mukanya ya. Baru nanti ditempati sama Bung Karno, Bung Karno. dan Bu Inggit, lalu dilanjutkan dengan istri yang berikutnya Ibu Fatmawati ya. Oke. Nah teman-teman, kalau yang saya baca juga ya, rumahnya itu diruntuhkan memang diruntuhkan dari perintah dari Bung Karno, tapi juga ada referensi juga yang bilang Dari katanya toko-toko katanya senior memang ya. Bung Karno kan waktu itu sudah tinggal di sana ya. Terus dia nggak mau rumahnya itu kayak dikultuskan gitu ya. Itu ada referensi lain lagi seperti itu. Iya, banyak versi sih sebenarnya. Banyak versi Tapi ya. yang saya pelajari dari senior dari berbagai narasumber juga, itu inisiatif beliau. Iya ya, Untuk tapi latar belakang lebih besarnya lagi, iya, tapi kan sayang ya, itu kan tempat Harusnya. pertaya ya, tempat berawalnya kita Republik dia Indonesia juga, ya. kalau nggak salah juga Bung Karno tuh terinspirasi dari apa namanya, pemimpin yang dari Mesir juga. Jadi ada salah satu monumen juga tempat tinggalnya tuh yang dihancurkan Oh, gitu. Karena untuk kepentingan besar yang lebih besar lagi. Oh, kepentingan lebih Betul. besar lagi. Kepentingan lebih besar lagi setelah dihancurkan, emang apa niatnya dulu, ada rencana Kalau apa nggak salah tempat itu ini? tempatnya di pesisir pantai atau apa gitu. Oh, enggak, Jadi, maksudnya kalau yang di sini Oh. tadinya mau dibangun apa gitu, mungkin ada rencana mau dibangun apa. itu yang menjadi pertanyaan masih sampai sekarang. Oh, Kenapa gitu. kenapa dirubuhkan? Kenapa Ya, dirubuhkan paling ya? dia menyampaikannya inisiatif dari Iya. Kalau ada informasi lain lagi, katanya dulu sih memang ada rencana untuk pembangunan gedung-gedung yang gedung-gedung pemerintah gitu ya. Apa Paling benar yang ya? dibangun yang ini nih, gedung pola. Adanya gedung pola di Gedung belakangnya pola, ya. biar, Iya. biar gedungnya juga terlihat gitu. Iya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya seputar Monumen Proklamasi ini ya, mungkin yang di luar Jakarta ya. Kapan-kapan kalau mampir ke Jakarta, mampir ke sini, atau bahkan yang di Jakarta sendiri belum pernah, banyak loh yang tinggal di Jakarta belum pernah ke sini ya, mampir ya ke Monumen Proklamasi ini teman-teman. Di tempat inilah ya tempat bermulanya ya sejarah Republik Indonesia. Nah, menyambut kemerdekaan, Hari Kemerdekaan juga Wisata Kreatif Jakarta rutin setiap tahun mengadakan tur napak tilas kemerdekaan ya, dari kita mulainya dari Museum Naskah Proklamasi dan berakhir di sini. Oke, itu sekilas ya teman-teman. Kalau lebih enak, lebih afdol lagi kalau teman-teman langsung datang ke sini melihat tamannya. Gratis. Ini gratis ya. Nanti mungkin kapan-kapan kalau beruntung bisa bersama Mas Aziz. Iya. Akan dipandu juga sama Mas Aziz. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menjelang Hari Kemerdekaan ya, minggu depan sebentar lagi. Terima kasih. Salam merdeka. 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 Merdekanya kayak gini ya. Oh ya, merdekanya begini, Mas. Iya, jadi Bung Karno setelah membacakan naskah proklamasi, dia merdekanya kayak gini. Kalau ini merdeka. simbol dari Sumpah Pemuda 28 Sumpah Oktober. Pemuda, oh begitu. Oke, merdeka. Merdeka. Jadi melepas belenggu dari penjajah. Oke. Melepas belenggu dari penjajah dan mengartikan 5 sila. Oke, terima kasih. Merdeka. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.